saya akan membahas mengenai objek kajian hukum tata pemerintahan. Langsung saja, dalam kajian hukum tata pemerintahan ini, menurut Farid Ali SH terbagi menjadi dua macam, yaitu ada hukum tata pemerintahan yang heteronom dan ada hukum tata pemerintahan yang otonom. Nah, hukum tata pemerintahan otonom ini, hukum tata pemerintahan otonom yang berkonteks heteronom ini merupakan keseluruhan aturan yang dibentuk oleh organisasi pemerintahan negara hingga organisasi pemerintahan daerah, yang meliputi organisasi pemerintah provinsi, organisasi pemerintah kabupaten, kota, desa melalui proses dan teknik tertentu. Nah, isi dari hukum tata pemerintahan dalam konteks heterogen ini adalah semua aturan hukum yang mengatur tentang organisasi pemerintahan negara berikut dengan hubungannya antara organisasi tersebut, yang meliputi organisasi pemerintah pusat, organisasi pemerintah daerah, baik provinsi, kota, kabupaten, hingga ke organisasi kecamatan, desa, hingga ke kelurahan. Nah, lalu yang kedua ada hukum tata pemerintah otonom. Hukum tata pemerintah otonom ini merupakan sebuah keseluruhan aturan hukum yang dibuat oleh pejabat pemerintah negara yang berwenang untuk melakukannya. Nah, orang yang melakukan atau yang berwenang ini disebut sebagai subjek atau pelaku hukum tata pemerintahan melalui syarat-syarat yuridis. Nah, hukum tata pemerintah dalam konteks otonomi ini adalah aturan hukum yang dibuat oleh pemerintah yang sifatnya istimewa, baik aturan yang bersifat sepihak maupun yang bersifat dua pihak. Nah, dengan demikian, hukum tata pemerintah otonom adalah hukum yang dibuat atau diciptakan oleh aparatur pemerintah dalam rangka melaksanakan tugas seperti peraturan presiden, peraturan menteri, peraturan gubernur, peraturan bupati atau wali kota. Lalu sebagai contohnya, hukum tata pemerintah otonom, yang pertama ada Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah, ada Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang desa, ada Peraturan Presiden Nomor 11 Tahun 2019 sebagai perubahan kedua atas Peraturan Presiden Nomor 43 di tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 2014 tentang desa. Nah, lalu yang terakhir ada contoh Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 59 Tahun 2016 tentang tugas pokok, fungsi dan rincian tugas unit dan tata kerja Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Barat. Saya akan menjelaskan sedikit tentang subjek hukum tata pemerintahan. Hukum tata pemerintahan adalah sebuah aturan hukum yang berkaitan dengan perbuatan atau tindakan pemerintah dalam menjalankan tugasnya, terlebih pada tugas khusus. Maka dari itu, pemerintah di sini dapat diartikan sebagai badan hukum atau para pejabat publik yang menjalankan sistem kepemerintahan. Nah, pegawai negeri ini tuh merupakan salah satu subjek dari hukum tata pemerintahan. Kenapa sih kok pegawai negeri ini tuh merupakan subjek dari hukum tata pemerintahan? Jadi menurut lapangan dalam hukum tata pemerintahan yang merupakan bagian dari lapangan hukum publik ini yang mengatur hubungan antara hukum istimewa negara dengan masyarakat. Kata negara di sini tuh diartikan sebagai pemerintah, yang mana pemerintahan ini tuh yang terdiri atas warga negara yang telah memenuhi syarat-syarat tertentu dan diangkat juga oleh para pejabat yang memiliki kewenangan, dan tentunya juga para pegawai negeri ini tuh memiliki gaji atau mendapatkan gaji sesuai dengan apa yang sudah tercatat dalam undang-undang. Nah, sehingga para pegawai negeri ini juga memiliki kewajiban dalam melaksanakan tugas pemerintah yang mana juga sudah tercatat dalam perundang-undangan. Nah, selain dari pegawai negeri, ada juga jabatan pemerintah. Nah, kata jabatan di sini itu jabatan dalam lingkup kepemerintahan yang menunjukkan bahwa adanya tugas, tanggung jawab, kewenangan, serta hak yang ada pada diri seorang pegawai negeri pegawai negeri, baik itu di sebuah organisasi ataupun di instansi pemerintahan. Nah, dalam lapangan hukum tata pemerintahan ini, jabatan negeri ini itu bersifatnya non politis. Selanjutnya, pada subjek
hukum tata pemerintahan ini itu ada dinas publik, jabatan publik, dan juga BUMN, BUMN. Nah, pertama kita akan membahas tentang dinas publik. Dinas publik ini itu merupakan sebuah kelompok organisasi pemerintah yang memiliki pekerjaan khusus dalam tugas fungsional yang bersifat tuh homogen dalam melaksanakan kepentingan umum. Nah, jadi dinas publik ini tuh sebagai pelaksana dari kepentingan umum ini tuh memiliki hak untuk bertindak dengan mengatasnamakan negara. Nah, sehingga kewajiban yang ada dalam dinas publik ini tuh adalah kewajiban untuk menyelenggarakan tugas kenegaraan secara fungsional. Nah, selanjutnya itu ada jawatan publik. Jawatan publik itu apa sih? Nah, jawatan publik ini tuh merupakan kesatuan organisasi aparatur pemerintah yang terdiri atas beberapa bidang urusan pemerintah tertentu, baik itu secara paralel ataupun virtual. Nah, jawatan publik ini tuh merupakan organisasi aparatur pemerintah yang melayani masyarakat, baik itu secara langsung. Organisasi ini tuh memiliki anggaran belanja dan juga pendapatan sendiri. Dan organisasi ini atau jawatan publik ini memiliki tanggung jawab kepada seorang menteri. Nah, jadi jawatan publik ini tuh merupakan organisasi yang tugasnya berhubungan dengan kekayaan yang dimiliki oleh negara ataupun daerah. Di sini ada BUMN dan juga BUMD, Badan Usaha Milik Negara dan Daerah. BUMN atau BUMD memiliki kedudukan yang sama dengan jawatan publik atau dinas publik. Cuma bedanya pada BUMN, BUMD ini tuh ada perbedaan pada tugas dalam melaksanakan kepentingan umum. Karena BUMN ini tuh memiliki tugas yang bersifat profit oriented. Yang mana BUMN ini memiliki hak untuk melaksanakan sesuatu dan hak tersebut itu melahirkan kewajiban untuk BUMN atau BUMD sendiri dalam melaksanakan tugas kepentingan umum. Lalu ada negara atau state. Nah, negara ini merupakan subjek terakhir dari hukum tata pemerintahan. Negara merupakan suatu wilayah hukum yang didiami oleh sekumpulan rakyat. Negara mempunyai hak serta kewajiban yang tercatat dalam peraturan perundang-undangan juga. Hak dan kewajiban negara ialah untuk melindungi, mengurus, serta mengatur warga negaranya. Sedangkan kewajiban negara yaitu melaksanakan kepentingan umum. Sumber hukum tata pemerintahan. Sumber hukum tata pemerintahan merupakan sumber-sumber hukum dalam pengertian yang dimana isi dan bentuk aturan hukum berlaku dan ditaati secara umum. Berdasarkan pemikiran, sumber hukum dapat dibagi menjadi dua, yaitu sumber hukum material dan formil. Adapun pengertian sumber hukum material, yang dimana sumber hukum material merupakan faktor-faktor masyarakat yang mempengaruhi pembentukan hukum terhadap pembuatan undang-undang. Nah, dari faktor pembuatan undang-undang tersebut berpengaruh kepada keputusan hakim dan sebagainya. Dan serta faktor-faktor yang mempengaruhi materi dari aturan hukum atau tempat dari mana materi hukum itu diambil. Sumber-sumber hukum material terbagi dari 3 jenis. Yang pertama ada sumber hukum historis, sumber hukum filosofis, dan sumber hukum sosiologis. Sumber hukum historis meliputi UU dan sistem hukum tertulis yang berlaku pada masa lampau di suatu tempat. Selain itu ada dokumen-dokumen, surat keterangan lain dari masa lampau sebagai pendukung atau sebagai pengenalan pada hukum yang berlaku pada masa lalu. Sedangkan sumber hukum sosiologis ini lebih mengarah kepada kenyataan-kenyataan yang ada dalam masyarakat. Dalam artian lain, sumber hukum sosiologis ini mengarah kepada adat dan kebiasaan masyarakat. Adapun pengertian sumber hukum filosofis, yang dimana sumber hukum filosofis secara filosofis itu ada 2 faktor. Yang pertama karena hukum itu dimaksudkan antara lain untuk menciptakan keadilan. Yang kedua, faktor-faktor mendorong orang tunduk pada hukum. Oleh karena itu maka hukum diciptakan untuk ditaati pada seluruh elemen masyarakat.